Selamat pagi saudara-saudaraku sekalian. Hari ini kita ada ibadah secara live streaming online. Mari kita siapkan hati kita, pikiran kita, hidup kita dengan baik. Kita nyanyikan sebuah lagu sebelum kita masuk dalam doa. Saatnya. Haleluya. Saatnya, semua indah dalam saatnya. Tunjukkanlah padaku, ajarkanlah jalanmu, bahwa kau menggenapi firman-Mu. Sekali lagi. Saatnya, semua indah dalam saatnya. Tunjukkanlah padaku, ajarkanlah jalanmu, bahwa kau menggenapi firman-Mu. Kita akan berdoa saudaraku sekalian. Haleluya, haleluya. Ini adalah saat yang indah. Saat di mana Tuhan senantiasa menunjukkan jalan bagi setiap kehidupan kita, umat milik kepunyaannya sendiri. Menghadapi keadaan dunia sekarang ini, ada satu jalan yang paling aman untuk kita senantiasa hidup di dalam Kristus Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Janji-Mu begitu nyata dan ajaib buat kami. Urapi hamba-Mu untuk menyatakan keajaiban firman-Mu yang adalah pribadi-Mu sendiri. Kau pakai firman yang akan kami dengar ini Tuhan. Setiap telinga yang mendengar, Tuhan memberkatinya. Menjadi berkat bagi kehidupan kami, bagi kekuatan kami menghadapi kondisi dunia sekarang ini. Urapi hamba-Mu, urapi kami semuanya. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Saudaraku sekalian, hidup di hari-hari akhir ini, semua lapisan manusia, siapapun dia, kaya, miskin, tua, muda, dan anak-anak, siapapun dia, semua diliputi ada satu rasa khawatir sangat dan sangat takut yang begitu mencekam hati ini. Apalagi bagi kita sebagai umat Tuhan, banyak kali kita juga begitu takut menghadapi kenyataan ini. Ya. Firman Tuhan yang senantiasa kita dengar sudah banyak kali dinyatakan kepada kita. Tapi banyak kali kita
kurang percaya akan janji Tuhan. Janji yang begitu sempurna. Haleluya. Itu sebabnya sesuai dengan firman Tuhan, mari kita sebagai umat Tuhan, kita memiliki janji-janji daripada firman Allah. Sebab dikatakan dalam kitab Nahum pasal yang pertama ayat 7. Ya, kitab Nabi kecil ya, Nahum pasal 1 ayat 7. Tuhan itu baik. Ada titik, ada koma. 1. Ia adalah tempat pengungsian atau tempat perlindungan pada waktu kesusahan. Ya. Ada titik, ada koma lagi. Yang kedua, ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Haleluya. Ya, dari ayat ini kita menyadari Tuhan tidak pernah meninggalkan umat yang dikasihinya. Umat milik kepunyaannya sendiri. Umat yang sudah ditebus dengan satu darah yang sangat mahal, tanpa cacat, tanpa celah, tanpa noda. Itulah kehidupan kita. Haleluya. Saudara, satu hal yang sangat ajaib buat kita. Kita memiliki janji Allah yang pasti ini. Sebab firman Tuhan itu ya dan amin untuk kita. Kalau kita mendengar, kita percaya, dan kita lakukan itu firman. Sebab hidup di hari-hari akhir ini, di mana-mana kita mendengar berita kematian, dan kematian mendadak semuanya. Haleluya. Kemana manusia mau berlindung? Harta, benda, kedudukan tidak bisa berbuat apa-apa kepada manusia. Haleluya. Itu sebabnya kita hanya memiliki satu. Perlindungan kita ada pada Tuhan. Itu satu tempat yang paling aman. Kita berlari di bawah kaki Tuhan. Haleluya. Yang begitu nyata, yang begitu indah. Haleluya. Itu sebabnya firman Tuhan berkata dalam Mazmur pasal 2 ayat 12 bagian B itu, berbahagialah semua orang yang berlindung padanya. Jadi siapapun umat Tuhan, dari suku, kaum, bangsa, bahasa, dimanapun, kalau ia datang berlindung kepada Tuhan, firman Tuhan berkata, ia adalah satu kehidupan yang berbahagia. Sebab Tuhan sendiri yang melindungi, Tuhan sendiri yang memelihara. Haleluya. Sungguh luar biasa. Dan ini merupakan satu pengalaman Raja Daud yang dalam hidupnya menghadapi banyak musuh-musuh menyerang, mara bahaya, banyak sekali yang dia alami. Tapi ia boleh mengalami satu perkara yang ajaib. Tuhan menolong dan Tuhan melindungi dia. Haleluya. Sampai Tuhan memberi janji-janji yang pasti kepada Daud. Haleluya. Itu sebabnya ia menulis dalam Mazmur 62. Ya. Allah adalah tempat perlindungannya. Tuhan adalah tempat perlindungannya. Haleluya. Tidak ada lagi tempat yang paling aman di dunia ini selain
daripada pribadi Tuhan. Haleluya. Dia di sana menulis ya, Mazmur 62 ayat 6 sampai ayat 9. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang. Kalau ia dekat dengan Allah, hatinya tenang. Luar biasa. Sebab daripadanya lah harapanku. Ayat 7. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Haleluya. Ayat 9. Dia berkata, percayalah kepadanya. Setiap waktu, setiap saat, setiap menit. Hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Yang berkata, percayalah kepada Dia. Sekarang ini kita mau percaya kepada siapa? Dunia nggak bisa berbuat apa-apa. Harta, kekayaan, kedudukan, nggak bisa. Hanya pada Tuhan. Itulah tempat perlindungan yang pasti dalam kehidupan kita. Begitu nyata, begitu ajaib. Haleluya, saudaraku sekalian. Kita sudah banyak mendengar firman. Banyak kali kita selalu berkata, aku percaya. Tapi kenyataannya begitu kita menghadapi badai kehidupan ini, gelombang kehidupan yang menerpa kita. Nah, di sanalah iman kita diuji. Kita percaya firman-Nya atau kita hanya ada firman itu hanya di mulut. Sampai-sampai Nabi Yoel berkata dalam Nabi Yoel pasal 3 ayat 16 itu. Tetapi Tuhan adalah tempat perlindungan bagi umat-Nya. Tuhan adalah tempat perlindungan. Satu tempat perlindungan. Tidak ada dua tempat. Satu. Bagi umat-Nya. Siapa umat-Nya? Umat ketebusannya. Umat yang dikasihinya. Umat yang percaya. Umat yang bisa menyerahkan seluruh kehidupan ini kepadanya. Baik nikah kita, baik keluarga kita, anak-anak kita, orang tua kita. Semua kita percayakan kepada Dia. Dan dikatakan Tuhan adalah benteng bagi orang Israel. Siapa orang Israel? Itulah umat pilihannya sendiri. Kita adalah umat pilihannya yang hidup di akhir zaman sekarang ini. Haleluya. Berbahagialah saudaraku. Kita memiliki banyak janji-janji firman. Apapun yang terjadi sekarang ini. Mungkin hati kita takut, kita mendengar berita. Begini, begitu. Kita takut. Tapi percayalah. Tuhan adalah tempat perlindungan kita. Tuhan itu luar biasa. Kita mau kemana? Kalau kita bisa menyerahkan hidup ini kepada Dia, wah di situ kita boleh menikmati betapa besarnya Dia, betapa ajaibnya Dia, dan janji firman menjadi satu kenyataan dalam hidup kita. Haleluya. Yesus sendiri berkata, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Artinya, Ia selalu menyertai kita.
Apapun kondisimu sekarang ini, dimanapun engkau berada sekarang ini, Dia menyertai kita. Itu sebabnya disebut apa? Immanuel, Allah beserta kita. Haleluya. Dan dia juga berkata, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Ya, tidak akan membiarkan kita hidup seorang diri menghadapi ketakutan. Haleluya. Ia senantiasa memberikan kita satu kekuatan pengharapan yang pasti. Sangat indah sekali kalau kita boleh percaya, ya. Itu sebabnya Daud juga menulis dalam Mazmurnya, ya, pasal 9 itu, orang yang mengenal namamu, siapa namanya? Tuhan Yesus Kristus. Setiap orang yang mengenal nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan menulis, percaya kepadamu. Percaya. Percaya itu artinya kita mendengar firman, kita menyimpan itu firman dalam hidup kita, dan kita melakukan itu firman. Itu orang percaya. Nah, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau, ya Tuhan. Karena kita percaya Dia, kita percaya janji firman-Nya. Apapun yang kita hadapi, dengar baik-baik. Tuhan tidak meninggalkan kita seorang diri. Sungguh luar biasa janjinya. Janji yang pasti. Haleluya. Di mana Ia selalu membela. Ia selalu ada untuk kita. Saudaraku sekalian, di hari-hari akhir ini, kita banyak mendengar berita. Ya. Saya barusan juga mendengar berita, melihat apa yang terjadi. Ada seorang hamba Tuhan pagi-pagi dipanggil. Sesudah itu, berapa jam kemudian, sidang jemaatnya ada satu yang dipanggil. Masih muda sidang jemaat ini. Siapa yang bisa memprediksi kehidupan seseorang? Nah, disinilah kita harus selalu apa? Mempersiapkan diri kita dengan baik. Hidup kita ada selalu di hadapan Tuhan. Selalu ada di hadapan Tuhan. Haleluya. Supaya kita menyadari hidup kita ini tidak ada kekuatan kemampuan pada manusia daging kita. Kita lihat, ya, ada satu contoh firman, ya. Nah, kita lihat sedikit dalam Injil Lukas pasal yang ke-10. Ya. Nanti Anda baca semua di rumah ayat 38 sampai ayat 42. 38 sampai ayat 42 Injil Lukas pasal yang ke-10. Ya. Nah, di dalam susunan tabernakel Injil Lukas pasal 10 ini itu dihubungkan, dikaitkan dengan meja roti sajian. Dalam pengertian persiapan persekutuan dengan roti kehidupan. Selalu ada hidup kita ini, setiap saat ada persekutuan dengan roti yang membawa kita hidup. Sebab Yesus berkata, akulah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup. Haleluya. Saudara, dalam pengertian rohaninya, cara yang tertinggi untuk mencari kasih Allah yang tertinggi dalam
satu kegairahan kita terhadap firman Tuhan. Jadi ada satu kerinduan sangat kita mencari firman yang adalah kasih Allah yang tertinggi. Haleluya. Nah, di sana dikatakan Yesus tiba di sebuah kampung. Ada seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Anda dengan baik-baik. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan. Dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang si Marta sibuk melayani. Sampai satu saat firman Tuhan berkata, ia mengeluh, ia mengomel. Anda baca, ya kita lanjut pada ayat 41. Tetapi Tuhan Yesus menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Anda dengar baik-baik, hanya satu yang kita perlu. Maria sudah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Maria sudah memilih bagian yang terbaik. Di mana? Duduk di kaki Tuhan Yesus. Yang merendahkan, yang menyerahkan hidupnya dan telinganya diarahkan mendengar suara yang firman yang keluar dari mulut Yesus. Dan matanya melihat pribadi Yesus dengan nyata, jelas. Nah, disinilah ia percayakan hidupnya. Walaupun kakaknya Marta, mengomel, marah dia tidak membuka suara. Dia terus memandang Tuhan. Tuhan yang memelihara dia, melindungi dia. Nah, di sana kita mau belajar di hari-hari akhir ini. Ayo, sangat luar biasa, ya. Apa yang terjadi pada Maria itulah yang akan menjadi pengalaman kita ini. Mari kita akan melihat ya ayat yang terakhir. Ayat yang terakhir. Dalam Yesaya pasal 26 ayat 20. Yesaya pasal 26 ayat 20. Di sana dikatakan. Ya. Pergilah kamu, hai umatku. Pergilah kamu, hai segala umatku. Masuklah ke dalam bilikmu bersekat. Ke dalam kamar maksudnya ya. Dan kancingkanlah pintu dari belakangmu. Kemudian sembunyikanlah dirimu. Barang sesaat jua. Sampai murka itu sudah lalu lewat. Haleluya. Sama dengan Maria. Duduk di bawah kaki Tuhan. Ia menyembah, ia mendengar firman, ia bisa melihat pribadi Yesus begitu nyata. Apapun yang terjadi sekelilingnya, ia hanya memandang Tuhan. Dan di sanalah Tuhan menyertai, Tuhan memelihara, Tuhan melindungi dia. Haleluya. Mari saudara. Firman ini singkat, tapi merupakan satu kenyataan yang begitu ajaib buat kita semua. Ya, Anda renungkan kembali, dan kita mau praktek ini firman. Ya, pergilah kamu, semua umat Tuhan, masuk ke dalam kamarmu, kunci itu pintu, sembunyikan dirimu sesaat di sana sampai murka ini lewat dan kita hidup dan kita aman. Haleluya. Mari saudara, kita siapkan hati kita mau berdoa ya.
Zaman sekarang berjagalah. Lihat dunia bergelora. Zaman sekarang berjagalah. Lihat dunia bergelora. Kedengaran sini sana banyak kabar menyatakan, berlindunglah dalam sabda Allah. Zaman sekarang berjagalah. Zaman sekarang berjagalah. Lihat dunia bergelora. Haleluya, haleluya. Kedengaran sini sana banyak kabar menyatakan, berlindunglah dalam sabda Allah. Saudaraku sekalian, mari kita semua mau berdoa sungguh-sungguh. Bapa dalam sorga, kembali kami datang sesudah kami mendengarkan suara firman. Firman yang mengingatkan kami kembali. Kami masih ada di dalam dunia yang sedang bergelora. Engkau lihat apa yang terjadi. Bagaimana kondisi umatmu di mana-mana. Hamba menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu. Firman-Mu mengajar kami untuk senantiasa berlindung kepada Engkau. Hanya Engkaulah gunung batu kami, keselamatan kami, tempat kami berlindungkan diri. Terima kasih untuk firman-Mu. Meteraikan ini semua dalam kehidupan kami. Berilah kami kekuatan untuk kami melakukannya. Percaya akan firman-Mu. Ya dan amin. Terima kasih Tuhan. Setiap telinga yang mendengar ini firman, Tuhan memberkati kami semuanya. Tanamkan satu iman yang pasti dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Apapun kondisi umat-Mu, Bapa sendiri menyediakan segala berkat-Nya buat kami semua. Dengan kondisi dunia sukar sulit sekarang ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Umat-Mu yang sakit, Tuhan pulihkan semuanya. Supaya semua sehat. Supaya semua senantiasa datang kepada Engkau. Menyerahkan, mempercayakan hidup ini kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Engkau begitu nyata, begitu indah buat kami. Terima kasih Tuhan. Segala hormat, puji, syukur hanya bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Terima kasih Tuhan.